Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan juga solehah? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi untuk pelajaran tematik. Nah, kita masuk pada pembelajaran 2 ya, masih di subtema 1. Di awal materi ini kita akan menyanyi. Nah, kita akan nyanyikan lagu apa? Yaitu Menanam Jagung, ciptaan dari Ibu Sud. Nah, bagaimana cara menyanyikannya? Boleh sama-sama kita nyanyikan bersama. Ikutin ya, disimak liriknya. Bagi yang sudah hafal, boleh sama-sama kita bernyanyi. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, begitu ya liriknya ya. Oke, jadi kira-kira bagaimana? Mudah bukan lagunya ya? Nah, karena mudah, coba kita lihat. Nah, dalam menyanyikan rupanya ada temponya. Nah, ada tempo tinggi ataupun rendah nada. Nah, ini bentuk kuncinya seperti ini ya. Tuh, ada nada. Jadi di sini dapat kita lihat ya. Dalam lagu ini bentuk birama lagunya adalah 4/4. Nah, biasanya kan kita kalau dalam kelas itu ada jadi dirijen tuh. Nah, di sini juga ya, sebenarnya enaknya kita langsung nih, tetapi nggak apa-apa sebagai pengetahuan Anda di rumah. Jadi jangan lupa terus dilatih lagu ini ya. Lanjut, ayo sama-sama kita amati. Di sini ada materi mengenai energi air. Nah, tahu nggak? Air itu rupanya salah satu sumber energi. Jadi sebelumnya kan kita belajar mengenai energi matahari. Ternyata ada energi lain, yaitu energi air. Ya, selain matahari yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, air juga bermanfaat. Kenapa? Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Contoh ya, mau main aja pakai air, ya kan? Kalau nggak minum, apa yang terjadi? Akan dehidrasi. Kita akan kekurangan energi dalam tubuh kita. Ya, tidak hanya manusia loh. Seperti tumbuhan, hewan juga butuh air, ya kan? Nih, selain diminum air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi dan lain-lain ya. Lihat aja ibundanya di rumah, ya kan? Mamanya masak pakai air kan? Pakai, contoh mau masak sop, ya kan? Kesukaan siapa tuh? Sop ayam misalkan, ya. Pakai air, ya. Mau masak air tuh minum, pakai air juga, ya kan? Jadi air yang masih mentah kita masak, baru bisa kita minum. Nah, contoh mencuci apa? Mencuci piring. Nah, siapa nih yang rajin di rumah bantu mamanya mencuci piring, mencuci baju ya. Kalau sekolah mencuci sepatu, seperti itu. Dan mandi. Nah, ini penting. Kalau kemana-mana kan harus mandi dulu biar nggak bau busuk badannya. Nah, air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Tahu nggak Ananda? Ada satu negara yang disebut oleh manusia itu adalah negara kincir angin. Negara apa? Yaitu negara Belanda. Jadi salah satu bentuk
destinasi wisata oleh orang-orang Eropa, menjadikan negara tersebut negara kincir angin ya. Itu bentuknya ya. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk sumber energi, mereka menggunakannya untuk apa? Menggiling rempah seperti biji-bijian, jagung-jagungan ya. Banyak sekali kegunaannya. Salah satunya itu menggunakan kincir air sebagai sumber energi listrik. Pada gambar yang ini, nah coba ya, yang ini gambarnya sedang minum kan kakaknya. Kira-kira mengapa anak tersebut minum? Karena dia membutuhkan energi untuk tubuhnya agar terhindar dari dehidrasi, biar tidak kekurangan energi, sehingga saat mau main, mau beraktivitas, mau belajar, energinya tetap terjaga gitu ya, stamina-nya tetap terjaga. Nah, kalau gambar yang ini apa? Ya, dia mandi tuh, lihat. Untuk apa? Agar membersihkan diri dari kotoran di tubuhnya, entah itu habis berolahraga atau bersepeda ya, atau juga misalkan anaknya ini habis main ya kotor-kotor, misalkan pasir-pasiran, sehingga membunuh kuman atau bakteri yang ada di tubuhnya. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Ya, untuk itu setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, ini ya, di gambar A yang ini ya, membersihkan sungai. Jadi masyarakatnya bergotong royong untuk membersihkan sungai. Agar apa? Agar air yang di sungai itu tetap terjaga bersih ya, sehingga bisa bisa dipakai untuk mencuci pakaian ya, mandi, minum, seperti itu ya. Kalau gambar yang B bagaimana? Menutup keran jika air atau bak telah penuh. Nah, ini contoh yang di rumahnya ada wastafel mau gosok gigi misalkan. Ya, jangan dihidupin terus kerannya, matikan dulu. Misalkan mau gosok gigi nih. Nah, pas gosok gigi ya, matikan dulu, kita gosok, setelah selesai baru ambil, baru kumur-kumur. Kalau yang punya bak gimana? Ya, bak mandinya dipenuhin dulu. Kalau sesudah penuh ya, biar nggak melebar kemana-mana airnya, dimatikan kerannya agar kita tidak boros untuk penggunaan air yang bersih. Nah, ini. Nah, di sini ya, apa itu hak? Hak adalah suatu kepunyaan, kepemilikan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kewenangan. Nah, jadi hak ini artinya apa ya? Hak itu segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir nih Ananda. Nah, contohnya apa ya? Hak kita sebelum lahir pun Allah udah tentukan nih, ya kan? Misalkan nih haknya sudah lahir, Allah menetapkan di hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Naufal mendapatkan rezeki berupa uang sebanyak 100.000. Nah, di jam berapa misalkan ya, itu sudah menjadi hak kita dari Allah misalkan, seperti itu ya. Itu bentuk hak. Tapi bagaimana bentuk kewajiban? Nah, contoh lagi, kalau kewajiban kita ya, hak kita ya ini memilih agama Islam, bahwasanya kewajibannya kita menjalankan syariat Islam tadi ya, berdasarkan rukun iman dan Islam. Contoh tadi melakukan sholat 5 waktu, atau kita bersedekah ya kan, kita berpuasa, itu merupakan kewajiban kita dalam agama Islam ya, atau beragama Islam. Nah, contoh hak yang lain apa? Misalkan ada ya tadi itu mendapatkan air bersih yang, atau air yang layak. Jadi untuk itu kita bisa menggunakan air itu, bisa kita gunakan untuk minum, mandi, mencuci ya. Atau ada lagi hak mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama rata. Itu bisa di pendirian sekolah negeri. Jadi disamaratakan bentuk fasilitasnya ya. Jangan misalkan di kelas ini ada kipas angin, kelas ini nggak ada. Nah, itu harus disamakan agar anak-anak mendapatkan fasilitas yang sama rata. Seperti itu ya. Nah, kalau yang bukan contoh hak seperti apa? Misalkan ya, di Indonesia bebas berbuat kejahatan. Nah, itu bukan hak yang baik ya. Masa kita disuruh berbuat kejahatan bebas ya? Gak boleh.
Ada lagi apa? Mencontek saat ulangan, tidak jujur saat ulangan. Nah, itu merupakan hak yang salah. Jadi yang bukan merupakan contoh hak. Apalagi memukul teman jika tidak mematuhi perintahnya. Nah, itu bentuk pembulian. Nggak boleh ya. Itu merupakan suatu hak, suatu yang bukan merupakan contoh hak yang baik. Jadi anak-anak harus menjadi anak yang baik, jangan anak yang berakhlak tidak baik ya. Tidak boleh membuli teman ya, tidak boleh mengejek teman. Kalau ada temannya yang sulit atau yang kurang, kita bantu ya, kita ajarkan seperti itu. Jadi arti hak adalah tadi segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, di sini selanjutnya apa kewajiban? Kewajiban itu bisa kita artikan segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya tadi ya, contoh yang sehari-hari kita lakukan yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Nah, tanggung jawabnya di akhirat nanti kita pertanggungjawabkan, ditanya, oh kamu sholat nggak, kamu sholat nggak. Nah, kira-kira itu dipertanggungjawabkan oleh malaikat sebelum pemilihan nih, masuk ke neraka apa ke surga gitu ya. Nah, kewajiban itu bisa kita artikan juga segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau diharuskan. Contoh yang digambar tadi, sama-sama melakukan gotong royong untuk membersihkan sungai agar masyarakatnya mendapatkan air yang bersih ya, layak untuk digunakan sehari-hari. Nah, Ananda, di sini ada perbedaan antara hak dan kewajiban ya. Contoh yang bukan kewajiban di sini ya, kita bisa lihat contohnya ya tadi, tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau tidak membantu masyarakat dalam bergotong royong untuk mendapatkan air yang bersih. Apalagi kewajibannya, misalkan di dalam kelas ya, tidak mau piket agar mendapatkan kenyamanan belajar di kelas. Nah, itu merupakan contoh kewajiban yang salah ya, karena kita tidak mau melakukannya demi bentuk aktivitas kita yang baik atau yang nyaman sehari-hari, seperti itu ya. Nah, ini ada gambar. Contoh gambar 1, pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Jawabannya untuk gambar 1 apa? Ya, tetapi ya ada tapinya. Dia sudah mendapatkan hak nih, mendapatkan air yang bersih, tetapi tidak digunakan dengan baik. Kenapa? Lihat ya, gambarnya melebar kemana-mana airnya, lihat. Nah, ini tidak baik ya Ananda. Jadi kalau misalkan sedang menggosok gigi, tentunya dimatikan dulu kerannya biar nanti airnya tidak boros ya. Lihat tuh kemana-mana sampai terkelup kakinya tuh. Nah, tapi gambar kedua bagaimana penggunaannya yang ini? Nah, ini baik ya, karena dia mencuci piring dengan menggunakan air secukupnya. Nah, yang kedua pertanyaannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Kalau yang gambar 1 belum ya. Kenapa? Karena di gambar 1 ini dia menggunakan air dengan boros ya, tidak menghemat. Sedangkan gambar yang kedua, apakah sudah menjalankan kewajibannya? Ya, dia menjaga dan menghemat air, tidak boros air. Nah, yang pertanyaan ketiga, apa yang sebaiknya dia lakukan? Nomor 1, apa yang sebaiknya dilakukan? Menggunakan air seperlunya saja ya, tidak saat menggosok gigi dimatikan dulu kerannya. Dan kalau gambar yang kedua, ya dia sudah benar dalam menjalankan kewajibannya. Nah, ini ya, air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Nah, kita juga wajib menghemat dalam penggunaannya. Nah, ini apa perbedaan hak dan kewajiban? Kalau hak ya, yang ini dia mengacu pada apa yang didapat atau diperoleh ya. Contoh tadi, apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh? Kita mendapatkan air yang bersih dan layak ya. Kita memperoleh air
yang bersih dan air yang layak contohnya. Dan kewajibannya apa perbedaannya? Dia lebih mengacu pada apa yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat dalam mendapatkan hak air yang bersih tadi? Untuk mempertahankan bentuk air yang bersih, tentunya kita harus menghemat air ya. Jangan sampai pemborosan air, itu tidak boleh ya. Lalu misalkan untuk membersihkan sungai ya, kita harus bergotong royong sama-sama ya kepada masyarakat, bantu masyarakat sekitar untuk bergotong royong membersihkan kotoran yang ada di sungai. Seperti itu ya. Jadi kalau hak mengacu pada apa yang didapat, kalau kewajiban mengacu pada apa yang harus dilakukan. Nah, alhamdulillah selesai materi kita. Nah, itu tadi silakan dipelajari, catat apa itu hak, apa itu kewajiban. Baik Ananda, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah sama-sama. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Tidak ada penugasan. Sekian untuk materi hari ini. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.